Selamat datang di dunia animasi 3D kami. Kami menghadirkan beragam kisah seru dalam bentuk animasi 3D dengan kualitas terbaik. Mulai dari petualangan menegangkan, dongeng rakyat, warisan budaya Nusantara, pesan kehidupan, hingga cerita yang menyentuh hati, semuanya menghibur sekaligus mendidik. Saksikan keindahan visual yang memukau, karakter yang terasa nyata, dan alur cerita yang tak membosankan untuk dinikmati seluruh keluarga. Angin pagi berhembus lembut, membawa wangi tanah dan bunga basah padi yang baru mekar. Langkahku terasa ringan, meski hatiku sedikit berdebar. Ini pertama kalinya aku melangkah jauh melampaui batas desa tempatku tumbuh. Di tepi jalan, aku bertemu dengan seorang petani tua yang sedang memperbaiki saluran air subak. Tangannya keriput dan penuh kapalan, namun gerakannya tetap terampil. "Kemana kau melangkah, nak?" tanyanya sambil menoleh. "Aku ingin melihat bagaimana kehidupan orang-orang di seluruh Bali, Pak," jawabku jujur. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang sudah tak lengkap. "Perjalanan yang indah, ingatlah, dimanapun kau berpijak, air subak ini mengalir sama menghidupi sawah, menyatukan kita. Dengarkanlah cerita mereka, karena di balik setiap kerja keras ada makna yang tak terucapkan." Aku mengangguk dalam hati, melanjutkan langkah menuju arah matahari terbit. Di depan sana terbentang jalan yang akan membawaku bertemu dengan para pengrajin, nelayan, pedagang, dan orang-orang biasa yang membangun hidup mereka dengan keringat dan keyakinan. Setiap desa memiliki cerita sendiri, dan aku siap menyimaknya satu persatu. Setelah berjalan hampir seharian, senja mulai mewarnai langit dengan jingga dan ungu lembut. Aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi hutan kelapa dan semak belukar. Asap tipis mengepul dari atap rumah-rumah panggung, bercampur dengan aroma pembakaran kayu dan bunga cempaka yang harum. Di tepi jalan, di bawah pohon beringin tua yang rindang, sekelompok warga sedang berkumpul. Di tengah mereka duduk seorang pandai anyam. Tangannya lincah melipat dan menyusun daun kelapa menjadi wadah serta hiasan upacara. Ketika aku melangkah mendekat, ia mengangkat wajah dan menyapa dengan ramah. "Dari mana asalmu, nak? Langkahmu terasa seperti membawa cerita baru," katanya sambil tetap bekerja. "Aku Gusti, dari desa seberang gunung. Aku ingin belajar dan melihat bagaimana orang-orang hidup dan bekerja di tempat-tempat ini," jawabku dengan sopan. Ia tersenyum dan menepuk tempat kosong di sampingnya. "Duduklah, di sini kami tidak hanya menganyam daun. Kami menganyam warisan, mengikat masa lalu dengan hari ini, agar tetap utuh untuk anak cucu." Sambil melanjutkan gerakan tangannya, ia bercerita, "Setiap helai daun yang dipilih, setiap lipatan yang dibentuk memiliki makna. Begitu juga kehidupan kita. Tidak ada yang terbuang, semuanya memiliki tempat dan tujuan. Bahkan air yang mengalir dari subak di desamu pun sampai ke sawah kami, menyatukan kami dalam satu nasib." Malam pun tiba, diterangi cahaya pelita dan suara kodok yang bersahutan. Warga desa mengundangku makan bersama dengan nasi hangat, sayur segar dari kebun, dan ikan asin yang dibumbui sederhana namun lezat. Di tengah kehangatan itu, aku sadar apa yang dicari bukanlah tempat yang berbeda, melainkan benang merah yang menyatukan hati setiap orang di Bali. Kerja keras, rasa syukur, dan menjaga apa yang diwariskan leluhur. Keesokan paginya, sebelum matahari tinggi, aku berpamitan. Pandai anyam itu memberiku sebuah wadah anyaman kecil sebagai bekal. "Bawalah ini sebagai pengingat. Perjalananmu baru saja dimulai, dan setiap langkah akan membawamu menemukan kebenaran yang sama." Setelah berjalan menempuh jalan setapak yang membelah hamparan sawah hijau, Gusti mulai mencium aroma dupa yang harum dan mendengar alunan gamelan yang lembut namun hikmat. Di kejauhan terlihat asap putih membumbung perlahan ke langit biru, tanda bahwa di desa seberang sedang berlangsung sebuah upacara suci. Ia melangkah lebih dekat, sampai di tepi jalan masuk desa. Di sana berdiri seorang tetua desa yang sedang mengawasi persiapan. Melihat Gusti yang berpakaian adat sederhana dan membawa bekal anyaman, tetua itu tersenyum ramah. "Selamat datang, nak. Kau datang di waktu yang tepat. Hari ini kami melaksanakan upacara pengabenan perjalanan terakhir untuk mengantarkan roh leluhur kembali ke asalnya," ujarnya pelan. Gusti memberi hormat dengan tangan disatukan di depan dada.
Aku Gusti dari desa di seberang gunung. Aku hanya melintas dan ingin menyaksikan serta memahami makna dari apa yang terjadi di sini, jika diperbolehkan. Silakan saja, jawab tetua itu. Di Bali, setiap upacara bukan sekedar ritual, ia adalah pengingat bahwa hidup dan mati hanyalah perjalanan yang berbeda, dan kita semua tetap terhubung dalam doa dan rasa hormat. Gusti berdiri di tempat yang disediakan, mengamati dengan tenang. Terlihat warga desa berjalan beriringan membawa sesajen, menata hiasan dari daun kelapa dan bunga, serta mempersiapkan wadah suci. Suasana hening namun penuh ketenangan. Tidak ada kesedihan yang berlebih, hanya rasa syukur dan keyakinan bahwa roh yang berpulang akan menemukan kedamaian. Saat api mulai menyala perlahan dan asapnya terbang naik ke atas, Gusti teringat kata-kata petani tua dan pandai anyam yang ditemuinya sebelumnya. Sekali lagi ia mengerti, di balik setiap adat dan upacara, ada nilai yang sama menjaga hubungan dengan Tuhan, alam, dan sesama. Ia melanjutkan perjalanan setelah upacara selesai, membawa satu pelajaran baru, bahwa setiap langkah hidup, bahkan sampai perpisahan terakhir, dijalani dengan rasa hormat dan keyakinan yang teguh. Setelah upacara selesai dan asap terakhir perlahan menghilang tertiup angin, Gusti berpamitan kepada tetua desa dengan penuh rasa hormat. Terima kasih telah mengizinkan aku menyaksikan dan memahami makna yang begitu dalam, ucapnya lembut. Tetua itu menepuk bahunya pelan. Semoga apa yang kau lihat dan kau rasakan menjadi bekal yang lebih berharga daripada apapun yang bisa kau bawa di tasmu. Ingat, dimanapun kau melangkah, hidup di Bali selalu dijalani dengan keseimbangan antara lahir dan mati, dunia dan roh, manusia dan alam. Gusti mengangguk dalam hati, lalu melanjutkan langkahnya meninggalkan desa itu. Jalan setapak yang ia lalui kini mulai menurun perlahan menuju wilayah yang lebih rendah. Tempat angin mulai membawa bau garam dan suara debur ombak yang samar terdengar. Saat matahari mulai condong ke barat, ia tiba di tepi pantai yang luas. Di sana, deretan perahu kayu kecil berjajar rapi di atas pasir. Seorang nelayan Parubaya sedang memperbaiki jaring di bawah naungan pohon kelapa. Melihat Gusti datang sendirian, ia melambaikan tangan menyapa. "Dari desa mana kau datang, anak muda? Jalanmu terasa jauh dan penuh cerita," tanya nelayan itu sambil tetap menyimpul tali jaringnya. "Aku Gusti, baru saja menyaksikan upacara pengabenan di desa seberang gunung. Kini aku ingin mengetahui bagaimana orang-orang hidup di tepi laut ini," jawabnya sopan. Nelayan itu tersenyum lebar. "Baiklah, duduklah. Jika air sawah memberi kehidupan di daratan, maka lautlah yang menjadi ibu kami di sini. Ia memberi rezeki, namun juga mengajarkan kami untuk sabar dan menghormati batas alam." Sore itu diiringi cahaya matahari yang berwarna jingga keemasan menyentuh permukaan air. Gusti mendengarkan kisah tentang bagaimana warga pesisir menjaga laut, melaksanakan upacara persembahan kepada dewa laut, dan berbagi hasil tangkapan tanpa membedakan siapapun. Sekali lagi ia menyadari, meski hidup di tempat yang berbeda, di sawah, di hutan, atau di tepi pantai, hati dan keyakinan orang-orang di Bali tetap mengalir dalam satu irama yang sama. Setiap karya dibuat dengan sepenuh hati agar kamu mendapatkan pengalaman menonton yang menyenangkan. Animasi 3D karya sendiri, kisah penuh petualangan dan makna, cerita budaya dan tradisi lokal, aman ditonton semua usia. Konten baru setiap waktu. Jangan lupa tekan subscribe, beri like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu dapat update video terbaru.